Kalimantan Evangelis beserta dan pengurus dalam acara yang berbahagia peresmian dan pertahbisan Gereja Maranatha wilayah Kecamatan Dusun Timur, Resort Pamenglayang. Kembali kami menyapa seluruh hadirin kembali dapat hadir bersama dengan kita Ketua Umum Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Ibu Pendeta, Persaudaraan, Kesatuan dan Persatuan. Marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Sabtuni SPDMM. Kami persilakan. Melaksanakan pada pagi hari ini untuk acara peresmian dan pentahbisan kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, berdasarkan surat keputusan ini juga adalah untuk mendasari kami dari panitia yang diberikan mandat untuk melaksanakan pentahbisan ini, melaksanakan ada beberapa hal yang masih perlu dipersiapkan di dalam rangka pelaksanaan persiapan ini. Yang pertama kemarin yang dilakukan oleh kami adalah memindahkan konsistori kita yang sudah 5 tahun kita pakai di sana sebagai tempat untuk persiapan Bapak Ibu Pendeta dan juga Penetua Diakon sebelum beribadah, yang di depan ditutup dengan horden. Berhubung juga karena gedung gereja ini dari awalnya kemarin 5 tahun yang lalu itu kalau ibarat orang perempuan itu dia sudah lama tidak berpupur, jadi lalu dia dipupur lah supaya agak kelihatan ada cahayanya lagi, nah, seperti ini. Jadi dicat lah oleh teman-teman semua di sana. Nah, lalu dicat semua luar dan dalam di sana, kemudian juga dilengkapi lagi dengan lebih supaya lebih agak cantik sedikit lagi. Nah, sudah banyak tadi dengan memasangkan keramik di sana. Jadi kelihatan di sana dipasangkan keramik dan sudah dicat di sana dengan baik. Dan beberapa hal yang perlu berkati Tuhan hari dan cuaca sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan itu, sehingga kami resmi menjadi lingkungan Sion dari 2007. Nah, jadi batas pelayanannya adalah di depan Panduk Ban kilometer 2 itu sampai di tempat kami di perbatasan kilometer 2 Panduk Ban itu sampai ke tempat kami sana. Ada wanitanya sudah ada. Nah, dari MPHC meminta kalau ada misalnya taksi atau becak kan lebih mudah misalnya bisa ke sana. Nah, jadi mereka jauh dari sini untuk ke sana dan sembahyang juga jam 6 subuh. Nah, jadi waktu itu dengan oleh Ketua Panitia Pelaksana dari sejarah berdirinya lingkungan kita sampai saat ini. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang dikerjakan oleh kita Panitia Pembangunan. Jadi Panitia Pembangunan ini ya, waktu itu kita sering kebaktian di sebelah sana. Jadi Bapak Bupati sering kebaktian di tempat kita di sana ya. Kemudian beliau melihat kok jemaatnya penuh sampai di luar. Nah, saya ngobrol dengan Pak Bupati, kata Pak Bupati nanti buat permohonan bantuan. Jadi kita beberapa kali mendapat bantuan dari Pak Bupati, dari pemerintah daerah ya. Yang pertama itu kita dikasih Pak Bupati sebesar 100 juta ya. Dari 100 juta itu kata Pak Bupati ini dibuatkan pondasi dulu bertahap, karena bantuan dari SEM itu alat-alat berat untuk menggali pondasi-pondasi ini. Selama hampir 1 bulan kita pinjam alat mereka, lalu dibantu oleh Pak Bupati 100 juta, maka kita mendirikan pondasi. Lalu untuk naik batahnya seperti apa yang disampaikan tadi, batah itu banyak sumbangan dari jemaat ya. Hampir semua batah ini dari semua dari jemaat. Nah, jadi naiklah batah untuk 100 juta itu. Sampai naik batah, kemudian istirahat. Selanjutnya tahap kedua ya. Lalu Bapak Bupati kan sering lagi kebaktian sambil menyorpai. Kemudian dilihat beliau, makin penuh ini. Coba tolong katanya dibuatkan rencana untuk atapnya supaya bisa kebaktian di dalam. Nah, buat katanya proposal, dibantu beliau 300 juta kita. Lalu kita bikinkan atap, selesai atap dan mencor rantai, selesai. Atap itu dananya kurang lebih 270 panjang dari 2012. Jadi sampai terakhir 2022 kita mendapat bantuan sebesar 200 juta. Itu untuk pemasangan plafon. Nah, itu gepres untuk pemasangan plafon. Ini plafonnya diminta yang baik, ya kita belikan yang baik. Nah, itu perjalanan ya. Jadi di luar artinya bantuan dari keluarga jemaat yang ada, warga jemaat itu tidak kurang bantuannya, luar biasa perhatiannya juga. baik. Bahkan kalau saya nanti Pak Bupati akan menantang jemaat yang layak untuk kembali ke roh semula, untuk pemekaran lebih luas, tidak hanya sebatas lingkungan tetapi jemaat.
Karena sebagaimana di Longkang sudah mendapat roh dari hasil pentahbisan, akan nanti dibentuk panitia persiapan dan kerangka menghadapi pemekaran wilayah, di mana Jaar, Longkang, Mangkarap, Gumpak akan bergabung menjadi satu tempat kedudukan wilayah yang baru. Nanti akan dipersiapkan. Sebagaimana pagi ini ternyata membawa satu pemikiran ke depan yang akan kita bawa bersama. Dan saya percaya bahwa ini Pak Ketua Panitia Pembangunan tadi bukan karena salah atau bukan karena keinginannya untuk memperkatakan itu, tetapi karena digerakkan Tuhan. Karena memang Jumatan yang layang ini luar biasa luas. Baik, kami pada kesempatan hari ini pertama mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Panitia Pelaksana. Sebagaimana dasar pelaksana tadi adalah surat keputusan dari MPHC. Terima kasih sudah melaksanakan sedemikian rupa, sehingga inilah keadaan yang boleh dilaksanakan, dilakukan, disiapkan oleh seluruh panitia. Terima kasih. Demikian kami MPHC memperkatakan warga Jemaat. Kemarin ditahbiskan gedung gerejanya. Ini sukacita besar yang Tuhan izinkan untuk kita semua. Teristimewa hari ini kita melihat perkembangan yang luar biasa. Ibu dan Bapak, perkembangan yang besar ini tidak mampu kita rangkul apabila dia begitu besar. Apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua Sol itu perlu disikapi oleh kita bersama, perlu dipertimbangkan dan diputuskan dalam persiapan-persiapan kita ke depan, dalam pengembangan. Mungkin kita tidak bisa membawa jiwa-jiwa baru, tidak cepat, tetapi kita punya anak-anak yang tadi menyanyi. Ibu dan Bapak, bagaimana Tuhan? Mereka-mereka inilah. Dan kalau kita mau mengembangkan jemaat ini, seperti yang juga kita bicarakan di Longkang, ketika saya duduk, satu hal yang harus kita pikirkan adalah kita harus petakan, karena ternyata jemaat GKE Tamiang Layang ini terdiri dari 14 lingkungan. Bukan 14 ya. Berapa? 11 lingkungan. Artinya akan ada 3 tambahan. Idealnya itu satu gereja harusnya satu jemaat. Tadi ketika saya tanya berapa kakak, ternyata ada 2 lingkungan di sini, satu 80-an kalau tidak salah, satunya ratusan. Itu artinya kalau digabung dia bisa menjadi satu jemaat dan memenuhi peraturan gereja. Saya berharap bahwa kita jangan menahan perkembangan. Pak Bupati ini berani buka di mana Pak? Grogot, Tanjung Selor, ada satu lagi yang baru kemarin, Lok Bangkirai. Ini daerah-daerah yang sulit. Jangan tunggu banyak orang. Ketika ada warga jemaat kita, dirikan di situ gedung gereja. Kita tidak memberi. Nah, ini lebar sekali. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Ibu Lepina sebagai ketua jemaat membagi dirinya di dalam 11 lingkungan. Itu orangnya petani-petani saja bisa membangun beton. Tapi ini daya hedo di bupati. Ya kalau Pak hedo aja banyak. Saya yakin lah sebenarnya kan. Karena kalau kita bangun rumah Tuhan itu kan apalah dengan keselamatan tidak ada artinya. Nah, memang ada beberapa Bu yang saya kemarin kali Jumat ada pergumulan saya juga, karena ada banyak yang juga gereja belum selesai. Contoh kemarin saya lihat yang di Rodok sudah ada keramik, plafon dan ya tidak lagi 250. Tetapi belum. Dan saya kenapa belum pindah? Saya bilang kan, dalam juga bisa, udah keramik sudah ininya plafon. Nah, itu yang mungkin nanti. Lalu yang kedua sumur.
Nah sumur itu kan belum digunakan, mungkin yang di sumur. Lalu Epata, nah Epata ini yang agak besar Bu sebenarnya, duitnya agak besar di Epata. Lalu ada lagi ya di Didi. Nah di Didi itu bongkar habis. Nah itu juga ya mudah-mudahan tahun ini bisa. Lalu Didi terus lagi ke kilometer 0 Bentuk itu sudah ada kerangka dan mereka kalau kebaktiannya pakai terpal. Nah itu yang istilahnya jadi pergumulan supaya mungkin paling tidak bisa digunakan. Nah saya bilang makanya kemarin Epata tuh maunya banyak nih. Saya bilang kasihan yang lain nanti kan. Jadi itu mungkin ya artinya karena dalam program pemerintah itu ada memang untuk pembangunan Brugada itu waktu Covid saja ada 7 miliar. Biasanya setiap tahun itu 9 miliar Bu. Dari awal kita 9 miliar untuk bangun gereja. Ya sebilang paling tidak dia bisa lantai sama fondasi, lantai sama atap. Ya udah yang lainnya itu adalah pergumulan jemaat nanti. Nah itu paling tidak untuk mereka untuk bisa beribadah. Nah ternyata kami kemarin dapat lelang di sana 95 Bu. Bantuannya. Jadi ada kepala dinas sebanyak demi lelang. Itu kan betul juga. Nah kemarin kayak Mawakan ada kalau satu naik lagi 1 jam itu nggak bisa pakai mobil, kendaraan. Saya naik dah. Itu ada yang bantuan Korea di Baganda. Itu juga 2 ini yang kita lakukan dan biasa itu bukan ini. Jadi kita juga sudah kemarin dengan ada dinas seletus ke. Memang kalau kita lihat, saya cerita ini ada, memang Bapak Ibu, kalau kita lihat yang daerah Maratus itu terhimpit sebenarnya arah Katolik. Nah kemarin saya lakukan Bu, kita sudah sampaikan di Labuhan, di Batu Kambang, terus kami membuka selubung nama gedung gereja ini dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Iya, kita saksikan bersama selubung papan nama telah dibuka. Gereja Maranatha Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang oleh Bapak Bupati dan Ketua Umum Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pentahbisan Gedung Gereja Maranatha kepada yang terhormat Bapak Bupati Barito Timur selaku yang meresmikan Gereja Maranatha, Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang Bapak Dr. Ampera Aye Bebas SEMM beserta dengan Ketua Umum Sinode Ibu Pendeta Dr. Simpun Evian MTH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati dan balon udara. Panitia Pembangunan dan Ketua Panitia Penyelenggara. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk pelepasan burung merpati serta balon udara sebagai simbol ketulusan dalam melayani. Ayo pagi dulu Pak Panjatan ya. Dapat bergabung Bapak Berto. Ini videonya kan. Kenapa kamu segini? Kan ada videonya. Kita hitungan dari 100. Nah, baik, kita hitung mulai 100, 3, 2, 1. Kita saksikan untuk pelepasan burung merpati yang telah dilepaskan oleh Bapak Bupati dan Ketua Umum Sinode serta balon-balon udara yang telah dilepaskan sebagai simbol ketulusan telah terbang untuk menjangkau setiap orang Pak Bupati serta Wasekun. Dan selanjutnya kami silakan untuk kita memasuki proses selanjutnya, yaitu penyerahan kunci pintu gedung gereja oleh Ketua Panitia Pembangunan Gereja kepada Ketua Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang untuk selanjutnya diserahkan dan dibuka oleh Ketua Umum Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang. Tempat ini
mari karena sebentar lagi kita akan langsung masuk ke gedung gereja, langsung ibadah. Mari kita datang ke depan pintu gereja ini. Kita menyanyi dulu sebagaimana liturgi yang tersedia. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita akan lanjutkan ayat kedua setelah kita membuka pintu gedung gereja ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita menyanyi sekaligus memasuki gedung gereja ini.